Manado selalu memiliki cara sendiri dalam merayakan Natal. Kota ini bersinar oleh lampu-lampu yang menghiasi rumah, gereja, dan jalanan. Lagu-lagu pujian terdengar dari berbagai penjuru, mengalun lembut menyatu dengan angin laut yang membawa aroma garam dan hujan. Bagi ratusan warga Katolik di kota itu, Natal bukan sekadar hari raya. Ia adalah napas hidup, tradisi turun-temurun, dan ikatan batin yang menyatukan keluarga serta komunitas. Malam itu, gereja-gereja dipenuhi jemaat. Wajah-wajah berseri menyambut kelahiran Yesus dengan penuh rasa syukur. Lilin-lilin menyala, doa-doa dilantunkan, dan kidung pujian menggema di bawah atap gereja yang megah. Di luar, suara tawa anak-anak bercampur dengan denting lonceng, seolah seluruh kota sedang bersepakat untuk merayakan damai. Namun, di balik kemeriahan itu, ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang mulai berdenyut pelan di dalam hati sebagian dari mereka. Sebuah kegelisahan yang sulit dijelaskan, namun nyata terasa. Natal yang selama ini menjadi sumber kedamaian justru menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah muncul sebelumnya. Saat doa-doa dipanjatkan, sebagian hati mulai bertanya dalam diam, siapakah sebenarnya yang kami sembah? Pertanyaan itu datang tanpa diundang, menyelinap di sela-sela nyanyian pujian. Bukan dengan nada menantang, melainkan lirih dan penuh ketakutan. Mereka berusaha mengusirnya, menganggapnya sebagai bisikan sesaat. Tetapi semakin ditepis, pertanyaan itu justru semakin kuat. Ratusan warga itu tetap berdiri, duduk, dan berlutut seperti biasa. Gerak tubuh mereka tidak berubah. Namun batin mereka mulai bergetar. Ketika kisah kelahiran Yesus dibacakan, ada hati yang terenyuh, namun juga ada yang diliputi kebingungan. Yesus yang selama ini mereka kenal dan cintai, apakah benar ia Tuhan yang disembah? Ataukah utusan Tuhan yang membawa cahaya? Pertanyaan itu membuat sebagian dari mereka menunduk lebih lama dari biasanya. Ada air mata yang jatuh bukan karena haru Natal, melainkan karena kegamangan yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Mereka takut pada pertanyaan itu, namun juga merasa berdosa jika mengabaikannya. Setelah misa usai, keluarga-keluarga berkumpul. Meja makan dipenuhi hidangan khas Natal. Tawa dan cerita mengalir, namun tidak semua hati benar-benar hadir. Sebagian dari mereka tersenyum sambil menyimpan kegundahan. Di tengah keramaian keluarga, mereka justru merasa sendirian dengan pikirannya sendiri. Malam semakin larut. Lagu Natal masih terdengar dari kejauhan, tetapi di beberapa rumah, ada warga yang memilih menyendiri. Mereka duduk di teras, memandang langit Manado yang cerah bertabur bintang. Natal seharusnya menjadi malam penuh ketenangan, namun justru menjadi malam perenungan paling sunyi dalam hidup mereka. Dalam kesunyian itu, mereka mulai mengingat kembali ajaran-ajaran yang selama ini diterima. Mereka mencoba menelusuri makna penyembahan, konsep ketuhanan, dan hakikat Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tak pernah diberi ruang kini menuntut jawaban. Beberapa dari mereka membuka kembali kitab suci, membaca dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk membantah, bukan untuk memberontak, melainkan untuk memahami. Bacaan yang selama ini terasa akrab kini seolah berbicara dengan cara yang baru. Kalimat demi kalimat mengundang renungan mendalam. Ada rasa takut, tetapi juga kejujuran yang mulai tumbuh. Hari Natal berlalu. Kota Manado masih dipenuhi suasana perayaan. Namun bagi ratusan warga itu, sesuatu telah berubah. Mereka merasakan adanya jarak antara ritual yang dijalani dan ketenangan batin yang seharusnya hadir. Bukan karena mereka kehilangan iman, melainkan karena iman itu sedang mencari pijakan yang lebih kokoh. Di hari-hari berikutnya, kegelisahan itu tidak mereda, justru semakin jelas terasa. Saat kembali berdoa, mereka merasa ada pertanyaan yang menggantung. Saat menyanyikan pujian,
Suara mereka bergetar bukan karena haru, tetapi karena ketidakpastian. Mereka mulai menyadari bahwa pertanyaan tentang ketuhanan Yesus bukanlah hal sepele. Ia menyentuh inti keyakinan mereka sebagai manusia yang ingin mengenal Tuhan dengan benar. Sebagian dari mereka menangis dalam doa, bukan karena kecewa, tetapi karena takut tersesat. Mereka memohon petunjuk dengan tulus, memohon agar Tuhan Yang Maha Esa membimbing hati mereka. Tidak ada niat meninggalkan iman, tidak ada keinginan melukai siapapun. Yang ada hanyalah kerinduan akan kebenaran yang jujur. Natal yang seharusnya menjadi perayaan damai berubah menjadi pintu awal perjalanan batin yang panjang. Sebuah perjalanan yang belum mereka pahami ujungnya, namun tak bisa lagi dihindari. Mereka merasakan bahwa Tuhan sedang mengetuk hati mereka dengan cara yang lembut, namun tegas. Di tengah segala kebingungan itu, satu hal yang pasti, keguncangan iman ini bukanlah pemberontakan, melainkan panggilan. Panggilan untuk merenung, mencari, dan mendekat kepada Tuhan dengan kesadaran penuh. Ratusan warga Katolik di Manado itu belum tahu bahwa 5 hari ke depan akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun pada malam Natal itu, benih hidayah telah ditanam, sunyi, perlahan, dan penuh makna. Hari-hari setelah Natal seharusnya terasa ringan. Perayaan telah usai, doa-doa telah dipanjatkan, dan kehidupan semestinya kembali pada rutinitas yang akrab. Namun bagi ratusan warga Katolik di Manado itu, sesuatu justru terasa semakin berat. Kegelisahan yang semula hadir lirih kini menguat, seperti gelombang yang tak lagi bisa ditahan oleh pantai hati mereka. Pagi-pagi setelah Natal, saat matahari menyibak awan di atas laut Manado, sebagian dari mereka bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, berangkat bekerja. Tetapi pikiran mereka sering terhenti pada satu hal yang sama, pertanyaan tentang iman yang belum menemukan jawaban. Di rumah-rumah sederhana, obrolan kecil mulai berubah arah. Awalnya hanya percakapan ringan tentang perayaan semalam, tentang hidangan yang tersisa, tentang tamu yang datang dan pergi. Namun pelan-pelan, keheningan menyelinap. Lalu, dengan suara ragu, seseorang berani bertanya, "Kemarin, waktu doa, apa kalian juga merasa berbeda?" Pertanyaan itu tidak dijawab cepat. Ia menggantung di udara, menunggu kejujuran. Dan kejujuran itu akhirnya datang. Ada yang mengangguk pelan, ada yang menarik napas panjang, ada pula yang menunduk, menahan air mata. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa kegelisahan ini bukan milik satu orang. Ia hidup di banyak hati, tumbuh diam-diam, dan kini meminta untuk diakui. Lingkaran kecil pun terbentuk, di ruang tamu, di teras rumah yang menghadap jalan, di sudut halaman yang teduh. Tidak ada mimbar, tidak ada paksaan, tidak ada agenda tersembunyi. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang jujur pada dirinya sendiri. Mereka berbagi apa yang dirasakan, tanpa saling menghakimi. Kalimat-kalimat yang keluar sering terputus oleh isak, tetapi justru disitulah kehangatan terasa. Di beberapa rumah, kitab suci kembali dibuka. Bukan sekadar dibaca seperti kebiasaan lama, melainkan ditelusuri dengan perhatian yang lebih dalam. Ayat-ayat yang selama ini terasa akrab kini dibaca dengan mata yang baru. Mereka tidak lagi membaca untuk menguatkan keyakinan yang sudah ada, melainkan untuk memahami makna yang sebenarnya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, tentang ketuhanan, tentang penyembahan, tentang hubungan antara Tuhan dan manusia. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dilontarkan dengan nada menantang, tetapi dengan ketakutan yang jujur, takut salah, takut tersesat, namun juga takut menutup mata dari kebenaran. Sebagian dari mereka merasa bersalah karena mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap sakral. Ada rasa takut melukai iman yang telah diwariskan oleh orang tua dan leluhur. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk tidak berpura-pura tenang ketika hati justru bergejolak. Pergulatan itu membuat banyak dari mereka menangis, bukan karena putus asa, melainkan karena kejujuran yang terasa begitu berat. Di teras-teras rumah, obrolan berlangsung hingga larut malam.
Angin laut membawa suara ombak yang tenang, kontras dengan kegaduhan batin yang sedang mereka alami. Mereka saling menguatkan dengan kalimat sederhana. Kalau ini datang dari hati, mungkin Tuhan sedang mengajak kita berpikir. Kalimat itu tidak menawarkan jawaban, tetapi memberi izin untuk terus mencari. Hari demi hari berlalu. Kegelisahan itu tidak pergi. Justru semakin jelas bentuknya. Mereka mulai menyadari bahwa pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu intelektual, melainkan panggilan batin yang mendesak. Ada rasa tidak nyaman saat berdoa seperti biasa, seolah ada jarak antara kata-kata yang diucapkan dan keyakinan yang dirasakan. Namun di balik ketidaknyamanan itu, muncul sesuatu yang lain, keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa iman bukan sekadar warisan, melainkan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan dengan jujur. Keberanian untuk berkata, meski hanya di antara lingkaran kecil, bahwa mereka sedang mencari kebenaran yang lebih murni. Mereka tidak berteriak, tidak membuat keributan, tidak menantang siapapun. Pencarian ini berjalan sunyi. Bahkan banyak di antara mereka yang menyimpannya rapat-rapat, takut melukai perasaan orang terdekat. Namun dalam kesunyian itu, hati mereka justru terasa semakin hidup. Beberapa di antara mereka mencoba berdoa dengan kata-kata sendiri. Bukan doa yang dihafal, melainkan bisikan dari lubuk hati. Mereka memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon agar tidak dibiarkan tersesat oleh keraguan, tetapi juga tidak dibutakan oleh kebiasaan. Doa-doa itu sering diiringi air mata, karena mereka tahu betapa besar risiko dari pencarian ini. Di ruang diskusi sederhana, tanpa nama dan tanpa label, mereka belajar mendengarkan satu sama lain. Tidak ada yang merasa paling benar. Tidak ada yang memaksakan kesimpulan. Mereka sepakat untuk jujur, meski jujur itu menyakitkan. Kesepakatan itu menjadi pegangan yang menguatkan langkah mereka. Kegelisahan yang semula dianggap sebagai gangguan kini mulai dipahami sebagai tanda. Tanda bahwa hati mereka tidak mati. Tanda bahwa iman mereka tidak sekadar rutinitas, melainkan hubungan hidup dengan Tuhan. Pemahaman ini membawa kelegaan tersendiri. Meski belum ada jawaban, mereka merasa tidak sendirian. Pada suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan langit Manado memerah, sebagian dari mereka duduk bersama dalam diam. Tidak ada diskusi, tidak ada bacaan, hanya kehadiran satu sama lain. Dalam diam itu, mereka merasakan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ikatan yang lahir dari kejujuran dan keberanian untuk mencari. Bab ini menandai perubahan penting. Dari kegelisahan yang dipendam menjadi kegelisahan yang diakui. Dari pertanyaan yang ditakuti menjadi pertanyaan yang dirangkul. Mereka belum tahu kemana pencarian ini akan membawa mereka, tetapi mereka telah melangkah keluar dari penyangkalan. Untuk pertama kalinya, ratusan warga Katolik di Manado itu berani mengakui pada diri sendiri bahwa iman mereka sedang diuji, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dimurnikan. Dan dalam pengakuan itu, tumbuh harapan baru, bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak akan meninggalkan hambanya yang tulus mencari kebenaran. Setelah kegelisahan itu diakui dan dibagikan dalam lingkaran kecil, suasana justru menjadi semakin sunyi. Bukan karena mereka menjauh satu sama lain, melainkan karena setiap hati mulai menempuh perjalanan yang lebih dalam, perjalanan yang tak bisa dilalui bersama-sama. Inilah fase paling berat, paling sepi, dan paling jujur dalam hidup ratusan warga Katolik di Manado itu. Di siang hari, mereka masih tampak seperti biasa. Senyum masih terukir, sapaan masih terdengar ramah, dan aktivitas berjalan seperti tidak ada yang berubah. Namun ketika malam turun dan kesibukan mereda, kegaduhan batin kembali menyeruak. Malam-malam panjang menjadi ruang perjumpaan antara hati dan Tuhan, tanpa perantara, tanpa sorak, tanpa kepastian. Di kamar-kamar yang lampunya diredupkan, di ruang tamu yang sunyi setelah semua terlelap, di teras rumah yang hanya ditemani angin laut dan suara jangkrik, mereka berlutut atau duduk terdiam. Doa-doa dipanjatkan dengan suara pelan, bahkan seringkali hanya bergetar di dalam dada. Tidak ada kata-kata indah, yang keluar hanyalah kejujuran. Jika Engkau ada dan Maha mengetahui, bisik hati mereka, tunjukkanlah jalan yang benar.
Jangan biarkan kami tersesat, tapi jangan pula biarkan kami hidup dalam kepura-puraan. Doa itu sederhana, namun penuh keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa mereka sedang bingung. Keberanian untuk mengakui bahwa keyakinan yang selama ini terasa kokoh kini diuji hingga ke akar. Tidak ada yang memaksa mereka berdoa seperti itu. Tidak ada yang menyuruh mereka meragukan apapun. Semua ini lahir murni dari hati yang rindu akan kebenaran. Tangis pun menjadi teman setia. Ada air mata yang jatuh tanpa suara. Ada pula yang pecah dalam isak tertahan. Mereka menangis bukan karena putus asa, melainkan karena beban batin yang terlalu lama dipendam. Tangis itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa iman mereka hidup dan sedang bergulat. Sebagian dari mereka mencoba berdoa lebih lama dari biasanya. Duduk berjam-jam dalam keheningan, berharap ada ketenangan yang turun. Namun yang datang justru pertanyaan demi pertanyaan. Tentang Tuhan yang Maha Esa. Tentang hakikat penyembahan. Tentang peran Yesus dalam kehidupan manusia. Pertanyaan itu tidak menjawab dirinya sendiri, tetapi terus berputar, menuntut kejujuran yang lebih dalam. Malam terasa panjang. Waktu seakan melambat. Jarum jam bergerak. Tetapi pikiran mereka tertahan di satu titik. Ada rasa lelah yang luar biasa. Seolah jiwa mereka berlari tanpa tahu tujuan. Namun anehnya, di balik kelelahan itu, ada ketulusan yang tumbuh. Mereka tidak lagi berdoa untuk mempertahankan keyakinan lama, melainkan untuk menemukan kebenaran apa adanya. Beberapa dari mereka membuka kembali kitab suci dalam keheningan malam. Membaca perlahan, merenungi setiap kata. Tidak ada diskusi, tidak ada tafsir panjang. Hanya hati dan teks suci yang saling berhadapan. Ayat-ayat tertentu membuat mereka terdiam lama, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun belum sepenuhnya dipahami. Ada yang menutup kitab itu dengan gemetar, merasa takut dengan apa yang mulai disadari. Ada pula yang justru merasa tersentuh, seolah beban di dada sedikit demi sedikit terangkat. Proses ini tidak seragam. Setiap hati memiliki ritmenya sendiri. Namun satu hal yang sama, semuanya melewati malam-malam yang menguras jiwa. Di luar rumah, Manado tetap tenang. Laut tetap berombak, angin tetap berhembus, dan kota tetap bernapas seperti biasa. Tetapi di balik ketenangan itu, ratusan jiwa sedang berjuang. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Pergulatan ini berlangsung dalam sunyi yang nyaris tak terdengar. Ada saat-saat ketika mereka merasa ingin berhenti bertanya, ingin kembali pada rutinitas lama yang terasa aman. Namun setiap kali niat itu muncul, hati mereka justru semakin sesak. Seolah ada suara lembut yang berkata bahwa kebenaran tidak bisa ditinggalkan hanya demi kenyamanan. Suara itu tidak memaksa, tetapi terus hadir, setia mengetuk. Beberapa dari mereka bahkan merasa takut pada dirinya sendiri. Takut pada keberanian yang tumbuh diam-diam. Takut pada kemungkinan bahwa pencarian ini akan membawa perubahan besar. Namun ketakutan itu tidak membuat mereka mundur. Justru membuat doa-doa mereka semakin sungguh-sungguh. Malam demi malam berlalu. Tubuh mereka lelah, mata mereka sembab, tetapi hati mereka mulai belajar satu hal penting, bahwa iman sejati menuntut kejujuran total. Mereka mulai memahami bahwa bertanya bukanlah pengkhianatan terhadap Tuhan, melainkan bentuk cinta yang ingin mengenalnya lebih dekat. Di saat-saat paling sunyi, ketika kata-kata tak lagi mampu mewakili isi hati, mereka hanya diam. Diam yang penuh makna. Diam yang menjadi doa itu sendiri. Dalam diam itu, mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah kelegaan halus, seolah Tuhan mendengar meski belum menjawab. Tidak ada tanda-tanda ajaib. Tidak ada suara dari langit. Tidak ada mimpi yang memberi petunjuk jelas. Namun ada perubahan kecil yang terasa nyata. Hati mereka menjadi lebih rendah, lebih jujur, dan lebih berani menerima apapun yang akan datang. Mereka mulai siap, meski belum tahu untuk apa. Bab ini adalah bab paling sunyi, namun juga paling menentukan. Karena disinilah fondasi pencarian itu diletakkan. Bukan di ruang ramai,
bukan dalam perdebatan, melainkan dalam doa-doa yang basah oleh air mata. Dalam kebingungan yang dihadapi dengan ketulusan, ratusan warga Katolik di Manado itu belum menemukan jawaban. Tetapi mereka telah menemukan keberanian untuk terus mencari. Dan dalam pencarian yang murni itu, mereka sedang berjalan semakin dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mereka yakini tidak akan meninggalkan hambanya yang bersujud dengan hati yang jujur. Malam-malam panjang itu akan selalu mereka ingat, sebagai masa ketika iman mereka diuji hingga ke dasar jiwa. Sebagai masa ketika mereka belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan gemuruh, tetapi sering hadir dalam bisikan lembut di tengah kesunyian. Sebuah bisikan yang kelak akan menuntun mereka pada cahaya yang lebih terang. Setelah malam-malam panjang yang diisi doa dan air mata, ratusan warga Katolik di Manado itu tidak lagi sama. Mereka belum menemukan jawaban pasti, tetapi hati mereka telah berubah. Ada kerendahan yang baru, ada kehati-hatian yang tumbuh, dan ada kesadaran bahwa pencarian ini harus dilanjutkan dengan cara yang lebih luas. Bukan hanya dengan perasaan, tetapi juga dengan pemahaman. Dengan langkah pelan dan penuh rasa hormat, sebagian dari mereka mulai mendekati Islam. Tidak ada niat membandingkan secara kasar, apalagi merendahkan keyakinan yang pernah mereka anut. Yang ada hanyalah keinginan untuk memahami tentang Tuhan, tentang penyembahan, dan tentang sosok yang selama ini mereka kenal sebagai Yesus. Mereka memulai dari hal-hal yang paling dasar. Membaca tentang konsep Tuhan yang Maha Esa dalam Islam. Tentang Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tentang penyembahan yang langsung tertuju hanya kepadanya, tanpa perantara. Bacaan itu tidak langsung memberi ketenangan, justru mengguncang. Karena di sanalah mereka menemukan kesederhanaan yang begitu dalam. Sebagian dari mereka terdiam lama setelah membaca. Ada perasaan asing, namun juga ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Konsep ketuhanan itu terasa lurus, tegas, dan tidak rumit. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini, kegelisahan mereka mungkin berasal dari upaya memahami Tuhan dengan cara yang terlalu berbelit. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan pencarian. Membaca tentang Nabi Isa dalam Islam. Tentang kelahirannya yang suci, tentang mukjizat-mukjizatnya, tentang kasih dan kelembutannya. Semua itu terasa akrab. Tidak ada penolakan di hati mereka, karena Nabi Isa tetap dimuliakan, tetap dihormati, tetap dicintai. Namun ada satu perbedaan mendasar yang membuat dada mereka bergetar. Dalam Islam, Isa bukan Tuhan yang disembah, melainkan Nabi yang diutus. Seorang manusia pilihan yang membawa wahyu, bukan objek penyembahan. Kesadaran itu datang pelan, namun dampaknya seperti gempa di dalam jiwa. Mereka tidak langsung menerima. Bahkan sebagian menolak dalam hati. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini mereka sembah kini dipahami sebagai utusan Tuhan? Pikiran mereka berputar, mencoba mencari celah untuk menyangkal. Tetapi semakin mereka membaca, semakin mereka merenung, semakin sulit untuk menutup mata. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid rasa seperti jawaban dari doa-doa malam mereka. Bahwa Tuhan itu esa, tidak terbagi, tidak menyerupai makhluk. Bahwa menyembah selain Dia, meski dengan niat cinta, tetap bukan jalan yang benar. Kesadaran ini tidak datang dengan rasa bangga, melainkan dengan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Ada air mata yang jatuh saat mereka menyadari betapa besar makna perubahan ini. Bukan karena mereka membenci masa lalu, tetapi karena mereka mencintainya. Mereka mencintai Yesus. Mereka menghormatinya. Dan justru karena cinta itulah, mereka tidak ingin menempatkannya pada posisi yang tidak semestinya. Dalam diskusi-diskusi kecil yang semakin hati-hati, mereka mulai saling berbagi pemahaman baru ini. Tidak dengan suara keras, tidak dengan emosi. Kalimat-kalimat mereka penuh jeda, seolah setiap kata harus dipastikan lahir dari hati yang jujur. Ada yang menangis saat mengucapkannya, karena menyadari betapa berat konsekuensinya. Jika Isa adalah nabi, bisik hati mereka, maka Tuhan yang sebenarnya adalah Dia yang mengutusnya. Kalimat itu sederhana, namun mengubah segalanya.
Ia menjelaskan kegelisahan yang selama ini tak terjawab. Ia memberi arah pada pencarian yang semula terasa gelap. Namun bersamaan dengan itu, ia juga membawa ketakutan baru. Takut kehilangan, takut ditolak, takut dianggap mengkhianati. Mereka membaca lebih dalam, bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk memastikan. Tentang para nabi, tentang risalah tauhid sejak awal manusia, tentang kesinambungan ajaran yang menegaskan keesaan Tuhan. Perlahan, mereka mulai melihat gambaran yang lebih utuh, bahwa Islam tidak datang untuk meniadakan Isa, melainkan menempatkannya dengan kemuliaan yang sejati. Kesadaran ini mengguncang bukan hanya pikiran, tetapi juga perasaan. Ada duka yang sulit diungkapkan, duka karena menyadari bahwa penyembahan yang selama ini dilakukan mungkin tidak tepat. Namun di balik duka itu, muncul ketenangan yang asing namun hangat. Seolah beban berat yang lama dipikul mulai diturunkan sedikit demi sedikit. Malam-malam kembali diisi dengan renungan. Kali ini bukan hanya kebingungan, tetapi juga pemahaman yang sedang tumbuh. Doa-doa mereka berubah. Tidak lagi memohon jawaban, melainkan memohon kekuatan untuk menerima kebenaran apa adanya. Kekuatan untuk jujur pada hati, meski jalan ke depan terasa menakutkan. Sebagian dari mereka gemetar saat membayangkan dampaknya. Keluarga, lingkungan, identitas. Semua itu terasa rapuh di hadapan kebenaran yang mulai mereka pahami. Namun ada satu hal yang kini mereka yakini, kebenaran tidak bisa ditawar. Ia harus diikuti, meski dengan langkah yang tertatih. Bab ini menjadi titik balik yang sangat menentukan. Bukan karena mereka langsung mengambil keputusan besar, tetapi karena cara pandang mereka telah berubah. Mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai Tuhan yang disembah, melainkan sebagai Nabi Isa yang dimuliakan. Dan perubahan itu menggeser seluruh fondasi iman mereka. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa unggul. Yang ada hanyalah kerendahan hati dan ketakutan yang bercampur harap. Mereka tahu, setelah pemahaman ini terbuka, tidak ada jalan untuk berpura-pura tidak tahu. Hati mereka telah disentuh oleh kebenaran yang terlalu jelas untuk diabaikan. Ratusan warga Katolik di Manado itu kini berdiri di persimpangan paling sunyi dalam hidup mereka. Mereka belum melangkah ke depan, tetapi juga tak bisa kembali sepenuhnya ke belakang. Bab ini menutup dengan satu kesadaran yang menggetarkan, bahwa mengenal Tuhan yang Maha Esa berarti berani menempatkan setiap makhluk, bahkan yang paling dicintai, pada posisi yang ditetapkan olehnya. Dan dari sinilah, perjalanan mereka memasuki fase yang lebih berat. Fase ketika kebenaran tidak lagi hanya dipahami, tetapi menuntut keputusan. Kesadaran yang tumbuh pada bab sebelumnya tidak datang sendirian. Ia membawa beban. Beban yang berat dan menekan, seolah diletakkan tepat di dada ratusan warga Katolik di Manado itu. Pemahaman bahwa Yesus adalah Nabi Isa, utusan Allah yang mulia, bukan Tuhan yang disembah, telah membuka pintu kebenaran. Namun di balik pintu itu, berdiri bayang-bayang ketakutan yang panjang. Mereka mulai menyadari bahwa kebenaran tidak pernah murah. Ia selalu menuntut keberanian. Dan keberanian itu, bagi mereka, berarti siap menghadapi kemungkinan paling menyakitkan, penolakan dari orang-orang yang paling dicintai. Di ruang-ruang keluarga, suasana menjadi berbeda. Percakapan terasa lebih hati-hati. Senyum masih ada, tetapi sering terasa dipaksakan. Ratusan warga itu menyimpan rahasia besar di dalam hati, rahasia yang berpotensi mengguncang seluruh hidup mereka. Setiap kali mendengar pembicaraan tentang iman, tentang tradisi, tentang masa depan anak-anak, dada mereka terasa sesak. Mereka membayangkan wajah orang tua yang telah mengajarkan doa sejak kecil. Mereka membayangkan keluarga besar yang selalu berkumpul dalam perayaan keagamaan. Mereka membayangkan lingkungan yang selama ini menjadi rumah, tetangga, sahabat, komunitas. Semua itu terancam oleh satu pilihan yang belum mereka ucapkan dengan lantang. Ketakutan itu nyata, bukan ketakutan yang dibuat-buat. Ada kemungkinan dikucilkan, disalahpahami, bahkan dicap sebagai pengkhianat. Ada kemungkinan kehilangan identitas yang selama ini melekat begitu kuat.
Identitas yang bukan hanya tentang keyakinan, tetapi tentang siapa mereka di mata orang lain. Di tengah semua itu, hati mereka justru tidak bisa kembali seperti semula. Mereka mencoba. Sungguh, mereka mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati agar kembali pada kenyamanan lama. Namun setiap upaya itu berakhir pada satu hal yang sama, kegelisahan yang lebih dalam. Kebenaran yang telah dipahami tidak bisa dihapus. Ia telah menetap di hati, diam namun tegas. Setiap kali mereka mencoba menolaknya, hati justru terasa semakin berat. Seolah ada beban yang menekan dari dalam, mengingatkan bahwa berpura-pura tenang adalah bentuk ketidakjujuran. Malam-malam kembali menjadi saksi konflik batin yang menguras jiwa. Di atas ranjang, di sudut ruang tamu, di teras yang sunyi, mereka duduk terdiam dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Dua pilihan berdiri berhadapan. Kenyamanan lama yang aman namun rapuh, dan kebenaran sejati yang terang namun menakutkan. Ada yang menangis hingga tubuhnya gemetar. Bukan karena lemah, melainkan karena harus memilih. Memilih berarti kehilangan sesuatu. Dan bagi mereka, apapun yang dipilih, akan ada air mata yang jatuh. Tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. Dalam kesunyian itu, doa-doa kembali dipanjatkan. Doa yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi doa meminta pemahaman, melainkan doa meminta kekuatan. Kekuatan untuk jujur pada diri sendiri. Kekuatan untuk menerima konsekuensi. Kekuatan untuk tidak mengorbankan kebenaran demi diterima. Jika ini benar, lirih hati mereka, maka kuatkanlah kami. Jangan biarkan kami memilih karena takut, tetapi karena iman. Doa itu mengalir bersama air mata. Air mata karena membayangkan kemungkinan terburuk. Air mata karena cinta pada keluarga yang begitu besar. Air mata karena sadar bahwa jalan iman terkadang memisahkan, sebelum akhirnya menyatukan kembali dengan cara yang berbeda. Di lingkaran kecil yang masih terjaga kerahasiaannya, mereka mulai berbagi ketakutan. Tidak lagi tentang pemahaman, tetapi tentang masa depan. Tentang bagaimana jika keluarga tidak menerima. Tentang bagaimana jika lingkungan menjauh. Tentang bagaimana jika hidup berubah selamanya. Tidak ada yang menertawakan ketakutan itu. Tidak ada yang menganggapnya sebagai kelemahan. Justru disitulah mereka saling menguatkan. Dengan kalimat sederhana, dengan genggaman tangan, dengan kehadiran yang tulus. Mereka belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kesediaan untuk melangkah meski takut. Sebagian dari mereka mencoba menunda keputusan, berharap waktu bisa melembutkan hati, atau setidaknya memberi ruang untuk bernapas. Namun waktu justru membuat pilihan itu semakin mendesak. Setiap hari yang berlalu dengan kepura-puraan terasa seperti pengkhianatan terhadap hati sendiri. Mereka mulai memahami satu hal yang menyakitkan namun jujur, bahwa mempertahankan kenyamanan lama berarti menolak kebenaran yang telah diyakini. Dan menolak kebenaran, bagi mereka, terasa lebih menakutkan daripada ditolak oleh manusia. Kesadaran ini tidak datang dengan rasa bangga. Ia datang dengan duka yang dalam. Duka karena harus melepaskan sesuatu yang dicintai. Namun di balik duka itu, tumbuh keteguhan yang perlahan menguat. Keteguhan untuk tidak berbohong pada Tuhan Yang Maha Esa, meski harus menanggung luka. Ada saat-saat ketika mereka merasa sangat kecil, merasa tidak siap, merasa ingin bersembunyi dari dunia. Namun setiap kali perasaan itu datang, ada pula ketenangan aneh yang menyertainya. Seolah Tuhan sedang berkata bahwa kejujuran ini tidak akan sia-sia. Bab ini menjadi titik paling mengharukan dalam perjalanan mereka. Karena disinilah iman diuji bukan oleh pengetahuan, tetapi oleh keberanian moral. Keberanian untuk memilih kebenaran meski harus kehilangan kenyamanan. Keberanian untuk menempatkan Tuhan di atas rasa aman yang semu. Ratusan warga Katolik di Manado itu belum mengucapkan keputusan apapun. Namun di dalam hati, mereka tahu bahwa arah telah ditentukan. Mereka mungkin masih gemetar, masih ragu, masih takut. Tetapi mereka tidak lagi menutup mata.
Hari-hari penuh pertimbangan akhirnya mencapai ujungnya. Bukan karena semua ketakutan telah sirna, bukan pula karena semua pertanyaan telah terjawab sempurna, tetapi karena ratusan warga Katolik di Manado itu menyadari satu hal yang tak bisa lagi mereka sangkal. Hati mereka telah memilih, bahkan sebelum lisan berani mengakuinya. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, melalui doa-doa panjang, tangis yang jujur, dan keheningan yang melelahkan. Setiap hati melewati jalannya sendiri, namun arah mereka kini sama. Ada titik di mana mereka tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Melainkan, apakah kami berani jujur pada kebenaran ini? Di lingkaran kecil yang selama ini menjadi tempat berbagi kegelisahan, suasana berubah. Tidak ada lagi diskusi panjang tentang kemungkinan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bersama bahwa penundaan hanya akan melukai hati sendiri. Kata-kata yang terucap menjadi lebih pelan, namun lebih tegas. Tidak ada sorak, tidak ada euforia. Yang ada hanyalah getaran keputusan yang berat namun pasti. Mereka saling memandang, membaca ketakutan di mata masing-masing, sekaligus melihat keberanian yang mulai menyala. Ada air mata yang jatuh bahkan sebelum keputusan diucapkan. Air mata karena sadar bahwa langkah ini akan mengubah segalanya. Namun juga air mata karena akhirnya mereka tidak lagi berbohong pada diri sendiri. Keputusan untuk melangkah menuju Islam bukanlah hasil emosi sesaat. Tidak ada dorongan dari luar. Tidak ada janji-janji duniawi. Justru sebaliknya, yang ada adalah kesadaran penuh bahwa jalan ini mungkin membawa kehilangan. Namun kehilangan itu terasa lebih ringan dibandingkan beban menolak kebenaran. Mereka menyadari bahwa iman bukanlah soal mayoritas atau minoritas. Bukan soal diterima atau ditolak. Iman adalah tentang hubungan paling jujur antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan hubungan itu, bagi mereka, kini menemukan arahnya. Tangis haru mengiringi keputusan itu. Tangis yang berbeda dari tangis sebelumnya. Jika dulu mereka menangis karena kebingungan dan ketakutan, kini mereka menangis karena kelegaan. Seolah beban berat yang selama ini menekan dada perlahan terangkat. Ada rasa takut yang masih tersisa, tetapi ia tidak lagi mendominasi. Rasa takut itu berdampingan dengan ketenangan yang asing namun indah. Ketenangan yang tidak datang dari kepastian masa depan, melainkan dari kejujuran batin. Mereka merasakan damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Damai karena tidak lagi berpura-pura. Beberapa di antara mereka terdiam lama setelah keputusan itu disepakati. Bukan karena ragu, tetapi karena menyadari betapa besar arti langkah ini. Mereka mengingat masa lalu dengan penuh hormat. Mereka tidak membencinya, tidak menyesalinya. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawa mereka ke titik ini. Malam kembali turun di Manado, namun malam itu terasa berbeda. Langit yang sama, angin yang sama, tetapi hati mereka telah berubah. Di balik ketenangan kota, ratusan jiwa sedang bersiap untuk kelahiran baru, bukan kelahiran fisik, melainkan kelahiran iman. Doa-doa kembali dipanjatkan, kali ini dengan nada yang berbeda. Tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan permohonan kekuatan. Kekuatan untuk melangkah, kekuatan untuk menerima konsekuensi. Kekuatan untuk tetap rendah hati, apapun yang akan terjadi setelah ini. Jika ini jalan MU, bisik hati mereka, maka tuntunlah kami. Jangan biarkan kami melangkah karena keberanian sesaat, tetapi karena iman yang Engkau kuatkan. Doa itu mengalir tanpa banyak kata. Ada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa mendengar. Tidak perlu tanda-tanda besar, tidak perlu jaminan dunia. Cukup ketenangan yang kini memenuhi dada mereka. Keputusan kolektif ini tidak membuat mereka merasa kuat secara duniawi. Justru sebaliknya, mereka merasa rapuh. Namun di balik kerapuhan itu, ada keteguhan yang lahir dari kebersamaan. Mereka tidak sendirian. Mereka melangkah bersama, saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kebenaran tidak pernah menjadi beban jika dijalani dengan ikhlas. Beberapa dari mereka sempat bertanya dalam hati, bagaimana reaksi keluarga nanti?
Bagaimana kehidupan akan berubah? Pertanyaan itu tidak hilang begitu saja. Namun kini, pertanyaan itu tidak lagi melumpuhkan. Mereka siap menghadapinya, satu persatu, dengan hati yang jujur. Ada keharuan yang sulit diungkapkan ketika mereka menyadari bahwa keputusan ini bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari kehidupan yang lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Awal dari perjalanan panjang sebagai seorang Muslim, meski langkah pertama belum sepenuhnya diambil. Bab ini menjadi saksi tekad kolektif yang lahir dari kejujuran iman. Tidak ada paksaan, tidak ada rayuan, tidak ada kebencian terhadap masa lalu. Yang ada hanyalah keberanian untuk mengikuti kebenaran yang telah diakini dengan sepenuh hati. Ratusan warga Katolik di Manado itu kini berdiri di ambang pintu perubahan besar. Pintu itu belum mereka lewati sepenuhnya, tetapi tangan mereka telah menggenggam gagangnya. Ada getar, ada takut, tetapi juga ada harap yang menyala. Tangis haru kembali pecah, namun kali ini disertai senyum yang tulus. Senyum orang-orang yang tahu bahwa jalan ke depan tidak mudah, tetapi yakin bahwa mereka tidak salah memilih. Senyum orang-orang yang akhirnya berdamai dengan hati sendiri. Pagi itu, masjid berdiri dalam ketenangan yang berbeda. Udara Manado terasa lebih sejuk, seolah alam ikut menahan napas. Ratusan warga Katolik yang telah menempuh perjalanan batin panjang kini melangkah bersama menuju satu tempat. Tempat yang selama ini mereka pandang dari kejauhan, namun hari itu menjadi tujuan paling sakral dalam hidup mereka. Tidak ada sorak, tidak ada hiruk-pikuk. Yang ada hanya langkah-langkah pelan, wajah-wajah penuh harap, dan dada yang bergetar oleh doa-doa yang tak terucap. Saat mereka memasuki halaman masjid, keheningan semakin pekat. Suara alas kaki yang dilepas terdengar lirih, seperti simbol kerendahan hati. Banyak dari mereka berhenti sejenak di ambang pintu, menarik napas panjang. Ada yang menunduk, ada yang memejamkan mata. Bukan karena ragu, melainkan karena beratnya momen yang akan mereka jalani. Inilah titik di mana keyakinan hati akan diikrarkan oleh lisan, tanpa bisa ditarik kembali. Di dalam, ruang ibadah dipenuhi cahaya lembut. Barisan demi barisan terisi oleh manusia-manusia yang telah melewati malam-malam panjang, air mata, dan ketakutan. Kini mereka berdiri berdampingan, tanpa perbedaan, tanpa label masa lalu. Hanya ada satu kesamaan, hati yang telah memilih kebenaran dan keberanian untuk mengikutinya. Wajah-wajah itu memancarkan campuran emosi yang sulit dilukiskan. Ada ketegangan, ada haru, ada ketenangan yang asing namun menenteramkan. Sebagian tangan saling menggenggam, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian. Kebersamaan ini bukan kebersamaan yang lahir dari euforia, melainkan dari kejujuran iman yang telah ditempa oleh pergulatan panjang. Ketika suasana semakin hening, dada mereka bergetar. Waktu seakan melambat. Setiap detik terasa penuh makna. Mereka tahu, setelah ini, hidup tidak akan sama. Namun ketakutan itu tidak lagi menguasai. Di baliknya, ada keyakinan yang kini berdiri tegak. Keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa Maha mengetahui isi hati, dan Dia menyambut langkah siapapun yang datang dengan tulus. Satu persatu, dua kalimat syahadat mulai diucapkan. Suara yang keluar tidak lantang, tetapi bergetar. Getar yang bukan karena ragu, melainkan karena beratnya makna yang dibawa. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu meluncur dari bibir yang gemetar, menembus dinding dada, menyentuh relung terdalam jiwa. Air mata pun jatuh. Ada yang berurai tanpa suara, ada yang pecah dalam isak tertahan. Tangis itu bukan tangis kehilangan, melainkan tangis kelahiran. Kelahiran iman yang dipilih dengan kesadaran penuh. Tangis orang-orang yang akhirnya menemukan tempat bersandar setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ketika kalimat kedua syahadat diucapkan, tentang Muhammad sebagai utusan Allah, hati mereka terasa dipenuhi cahaya yang hangat. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan. Seolah beban yang selama ini menekan bahu perlahan dilepaskan. Seolah keraguan yang dulu menggerogoti kini menemukan jawabannya.
Doa-doa terangkat bersama air mata. Tidak ada permohonan duniawi. Yang ada hanyalah rasa syukur dan permohonan kekuatan. Kekuatan untuk menjalani hidup baru dengan rendah hati. Kekuatan untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang. Kekuatan untuk tetap jujur pada iman, apapun yang terjadi. Suasana menjadi sakral, menggetarkan jiwa siapapun yang hadir. Keheningan itu bukan kosong, melainkan penuh. Penuh oleh rasa haru, penuh oleh kesadaran, penuh oleh kehadiran Tuhan yang terasa dekat. Banyak yang merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan manusia, melainkan pada kejujuran di hadapan Sang Pencipta. Waktu terus berjalan, namun momen itu terasa abadi. Ratusan warga itu kini berdiri sebagai satu kesaksian hidup, bahwa iman sejati lahir dari keberanian untuk mencari dan kejujuran untuk menerima. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa menang. Yang ada hanyalah kerendahan hati yang mendalam. Di antara tangis dan doa, senyum-senyum kecil mulai muncul. Senyum yang bukan karena semuanya telah selesai, tetapi karena hati mereka telah berdamai. Mereka tahu jalan ke depan tidak mudah. Akan ada pertanyaan, akan ada penolakan, akan ada luka. Namun di saat itu, semua terasa mungkin untuk dihadapi, karena mereka tidak lagi berjalan sendiri. Ketika syahadat terakhir terucap, suasana masjid terasa dipenuhi rasa syukur yang tak terkatakan. Banyak dari mereka menunduk lama, bersujud dalam diam. Sujud yang bukan sekadar gerak tubuh, melainkan penyerahan total. Penyerahan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah menuntun mereka melalui jalan yang sunyi namun penuh makna. Bab ini menjadi puncak emosional dan spiritual dari perjalanan panjang mereka. Puncak yang tidak ditandai oleh sorak, melainkan oleh keheningan yang menggetarkan. Puncak yang tidak meninggikan siapapun, tetapi merendahkan semua hati di hadapan Tuhan. Ratusan warga Katolik di Manado itu kini telah mengucapkan dua kalimat yang mengubah segalanya. Namun perubahan terbesar bukan pada identitas yang tertulis, melainkan pada kedalaman iman yang kini mereka rasakan. Iman yang lahir dari air mata, doa, dan keberanian untuk jujur. Masjid itu akan selalu mereka kenang, bukan hanya sebagai tempat bersyahadat, tetapi sebagai saksi bisu dari keberanian kolektif yang lahir dari kejujuran hati. Saksi dari manusia-manusia yang memilih kebenaran meski takut, yang melangkah meski gemetar, dan yang akhirnya menemukan ketenangan yang sejati. Dengan satu kesadaran yang menggetarkan, bahwa dua kalimat syahadat bukan sekadar ucapan, melainkan janji seumur hidup. Janji untuk menyembah Allah semata, dan mengikuti jalan para utusannya. Janji yang diucapkan dengan suara bergetar, namun dipegang dengan tekad yang teguh. Dan dalam getar itulah, mereka dilahirkan kembali, bukan sebagai manusia yang sempurna, tetapi sebagai hamba yang memilih untuk berjalan di bawah cahaya hidayah, dengan hati yang bersih dan penuh harap. Hari-hari setelah bersyahadat tidak datang dengan gemuruh. Tidak ada perayaan besar, tidak ada sorak yang memekakkan telinga. Kehidupan justru berjalan pelan, seperti sungai yang menemukan alurnya sendiri. Namun di dalam dada ratusan warga yang kini memeluk Islam itu, ada sesuatu yang berubah secara mendasar. Ketenangan yang dulu mereka cari kini berdiam, tenang dan hangat. Pagi-pagi mereka terasa berbeda. Udara yang sama, matahari yang sama, rutinitas yang sama. Tetapi hati mereka tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Ketika bangun, ada tujuan yang jelas, meski belum sepenuhnya mereka pahami. Tujuan itu bukan tentang dunia, bukan tentang pengakuan, melainkan tentang bagaimana menjalani hari dengan kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Esa kini menjadi pusat hidup mereka. Langkah-langkah awal terasa canggung. Mereka belajar kembali dari dasar, tentang wudhu, tentang sholat, tentang doa-doa yang diucapkan dengan bahasa yang belum sepenuhnya akrab. Ada kesalahan, ada kebingungan, ada rasa malu. Namun tidak ada ejekan. Yang ada justru kesabaran dan saling menguatkan. Mereka belajar bahwa menjadi muslim bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesungguhan. Di antara mereka, ada yang meneteskan air mata saat pertama kali menundukkan dahi ke sajadah.
bukan karena sedih, melainkan karena haru. Gerakan sederhana itu, bersujud, terasa begitu dalam. Seolah seluruh perjalanan panjang, seluruh pertanyaan dan ketakutan, bermuara di satu titik penyerahan. Dalam sujud itu, mereka merasakan kedekatan yang selama ini mereka cari. Tantangan tidak hilang begitu saja. Ada keluarga yang belum memahami, ada lingkungan yang masih bertanya-tanya, ada pandangan yang berubah menjadi jarak. Ratusan warga itu menyadari sejak awal bahwa keputusan ini membawa konsekuensi. Namun kali ini, mereka menghadapinya dengan hati yang lebih kokoh. Bukan karena mereka menjadi kuat secara duniawi, melainkan karena mereka tahu kepada siapa mereka bersandar. Mereka memilih berjalan dengan sikap rendah hati, tidak membanggakan pilihan, tidak merendahkan masa lalu. Mereka menghormati jalan hidup yang telah membentuk mereka hingga hari ini. Masa lalu bukan sesuatu yang harus dibenci. Ia adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya. Dan cahaya itu, mereka yakini, tidak datang untuk menghapus jejak, melainkan untuk menerangi langkah berikutnya. Belajar menjadi proses yang menyatukan. Mereka berkumpul, membaca, bertanya, dan mendengarkan. Ada kegembiraan kecil saat memahami satu hal baru, ada keharuan saat mampu mengucapkan doa dengan lancar, ada rasa syukur ketika sholat terasa lebih khusyuk. Setiap kemajuan, sekecil apapun, dirayakan dengan senyum dan doa. Persaudaraan baru tumbuh secara alami. Bukan persaudaraan yang dibangun di atas kesamaan masa lalu, melainkan di atas niat yang sama, ingin mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling memaafkan. Ikatan ini terasa berbeda, lebih tenang, lebih tulus, lebih menenangkan. Di tengah proses itu, mereka belajar satu hal penting, bahwa iman bukanlah perlombaan. Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Setiap hati memiliki waktunya sendiri. Kesadaran ini membuat mereka lebih sabar, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Mereka tidak lagi terburu-buru ingin terlihat sempurna, karena mereka tahu kesempurnaan bukan tujuan. Ada malam-malam ketika kerinduan pada masa lalu muncul. Rasa rindu pada kebiasaan, pada suasana, pada kenangan yang tak bisa diulang. Namun rindu itu tidak lagi melukai. Ia hadir sebagai pengingat bahwa mereka adalah manusia, makhluk yang belajar melepaskan sambil terus melangkah. Dalam rindu itu, mereka berdoa, memohon agar hati mereka tetap lembut dan penuh kasih. Kehidupan baru ini mengajarkan mereka makna keseimbangan antara keyakinan dan empati, antara keteguhan dan kerendahan hati. Mereka belajar bahwa mengikuti kebenaran tidak berarti memutuskan hubungan dengan kemanusiaan. Justru sebaliknya, iman yang jujur membuat mereka lebih peka, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Hari demi hari berlalu. Tantangan masih ada, pertanyaan masih datang, dan jalan ke depan masih panjang. Namun satu hal yang tidak berubah, ketenangan yang kini menetap di hati mereka. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa mengetahui isi hati hambanya. Mereka menyadari bahwa hidayah bukan hasil kecerdasan, bukan pula kemenangan dalam perdebatan. Hidayah adalah anugerah. Anugerah yang datang kepada hati yang bersedia jujur, yang berani bertanya, dan yang ikhlas menerima. Kesadaran ini membuat mereka rendah hati, karena mereka tahu tidak ada yang pantas menyombongkan diri atas sesuatu yang merupakan pemberian. Dalam kebersamaan, mereka sering mengingat kembali perjalanan panjang yang telah dilalui. Dari kegelisahan Natal, dari malam-malam penuh air mata, dari pertanyaan yang menakutkan, hingga 2 kalimat syahadat yang menggetarkan. Semua itu terasa seperti rangkaian yang rapi, bukan kebetulan, melainkan tuntunan yang lembut dan penuh makna. Bab penutup ini bukan tentang akhir yang sempurna. Ia adalah tentang awal yang jujur. Awal dari hidup yang dijalani dengan kesadaran, dengan tujuan, dan dengan tanggung jawab. Mereka tidak mengklaim diri sebagai yang paling benar. Mereka hanya berusaha setia pada kebenaran yang telah mereka yakini. Ratusan warga itu kini berjalan sebagai Muslim,
belajar, bertumbuh, dan berjuang. Mereka tahu akan ada hari-hari sulit, namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun mereka ke titik ini, tidak akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Kisah ini ditutup dengan satu pesan yang sederhana namun dalam, bahwa keberanian mengikuti kebenaran adalah bentuk iman tertinggi. Keberanian untuk jujur pada hati, meski harus melepaskan kenyamanan. Keberanian untuk melangkah, meski dunia belum sepenuhnya memahami. Dan di atas semua itu, kisah ini mengajarkan bahwa hidayah adalah rahmat yang tidak mengenal batas. Ia datang pada siapapun yang mengetuk dengan tulus. Datang tanpa paksaan, tanpa janji dunia, hanya dengan cahaya yang menenangkan. Di bawah cahaya itulah, ratusan warga yang pernah berjalan dalam kegelisahan kini melangkah dengan tenang. Tidak dengan dada dibusungkan, melainkan dengan hati yang bersyukur. Mereka telah memilih jalan iman, jalan yang mungkin sunyi, tetapi penuh makna. Dan dalam pilihan itu, mereka menemukan kedamaian yang sejati.